Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syahidah dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Manajemen kelas G. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi formal. Menurut J.A.C. Brown, organisasi formal suatu perusahaan mempengaruhi kondisi-kondisi sosial pekerjaan yang sebaliknya memegang peranan penting. Menurut Robert A. Sutermeister, ada sejumlah faktor pokok yang mempengaruhi organisasi formal, yaitu yang pertama, struktur organisasi, yang kedua, iklim kepemimpinan, yang ketiga, efisiensi organisasi, yang keempat, kebijakan-kebijakan personalia, dan yang terakhir, komunikasi. Perorganisasian pekerjaan pada manajemen. Prinsip-prinsip berikut sehubungan dengan manajemen ilmiah. Nah, yang pertama, masing-masing elemen pekerjaan perlu dianalisis. Yang kedua, para pekerja perlu diseleksi secara ilmiah. Yang ketiga, kerjasama perlu dirangsang antar para manajemen. Dan yang terakhir, tanggung jawab pekerjaan. Dari organisasi-organisasi yang sederhana hingga organisasi-organisasi kompleks itu terdapat sebuah struktur keorganisasian tidak hanya dideterminasi oleh jumlah karyawan, tetapi terdapat adanya suatu hubungan langsung. Nah, pada organisasi formal, pada dasarnya merupakan sebuah entitasi yang berorientasi pada tujuan yang dibentuk guna mengakomodasi upaya-upaya para individu-individu dan kelompok-kelompok di dalamnya. Peranan orang-orang di dalam birokrasi. Nah, sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa hubungan-hubungan pribadi, ada aktivitas-aktivitas, ada fungsi-fungsi dan bidang-bidang lainnya. Kemudian ada perorganisasian dan struktur keorganisasian. Pada pengantar itu adalah istilah perorganisasian dan struktur organisasi yang seringkali kita gunakan. Pada peta organisasi itu, struktur organisasi meliputi fungsi pokok atau pasar, bentuk matriks, organisasi fungsional, produk, dan lainnya. Kemudian pada organisasi formal juga, salah satu cara utama sifat dinamis organisasi muncul adalah seringkali dinamakan orang organisasi, yaitu informal. 5 bagian dasar dari organisasi. Sewaktu sebuah organisasi mengalami pertumbuhan dan terjadi pembagian kerja yang makin kompleks antara para pelakunya. Struktur sederhana, banyak organisasi menggunakan apa yang dinamakan struktur sederhana. Ada birokrasi mesin, terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Kemudian ada implikasi behavioral. Kemudian ada birokrasi profesional, ada kekuatan dan kelemahannya. Juga ada implikasi behavioral. Yang kemudian struktur divisional, yaitu ada kekuatan dan kelemahan, ada implikasi dan implikasi behavioral. Kemudian ada adhokrasi. Nah, di samping itu, ia juga dicirikan oleh yang pertama, diferensiasi horizontal tinggi, yang kedua, diferensiasi vertikal rendah, yang ketiga, formalisasi rendah, yang keempat, desentralisasi, dan yang kelima, fleksibilitas tinggi dan kemampuan beraksi tinggi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.